Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Saat badai datang, silih berganti dalam hidupku. Hatiku kan tetap tenang, Yesus kekuatan hidupku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita, siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan.
Sebab Dia Allah yang layak terima pujian kita. Sebab kuasanya sungguh dahsyat. Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi bersama-sama masuk dan menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, saat tinggal dalam hadirat-Mu, saat kami menikmati hadirat-Mu Tuhan, ada kuasa yang tak terbatas melingkupi setiap kami, menyertai setiap kami. Bahkan saat kami memulai pagi hari ini Tuhan dengan ucapan syukur kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menuntun sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini dengan kerinduan kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan hanyalah bagimu, oh Yesus. Engkau sungguh baik, oh Kau selalu setia bersamaku Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh ajaib perbuatanmu, sungguh ajaib perbuatanmu. Engkau dahsyat, Engkau dahsyat Tuhan. Ku kan memujimu, ku kan menyembahmu seumur hidupku. Hanya Kaulah satu-satunya penolongku yang setia. Oh Yesus, mari kita sembah Dia, katakan Dia besar. Oh haleluya, Yesus, ku sembah Kau, ku tinggikan namamu. Oh Yesus, kemuliaan hanya bagimu selama-lamanya. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau yang layak terima pujian kami. Yes Lord Jesus. Mari arahkan hatimu, angkat tanganmu. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari dengan sungguh katakan bersama-sama. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian,
sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab kau layak. Oh, terima pujian, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Engkau yang layak terima pujian kami, sebab Kau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Ruben Adi Abraham bisa menyapa Anda dalam ibadah doa pagi ini. Saya percaya kalau kita punya habit, kebiasaan yang baik, yaitu bangun pada pagi hari dan memulai setiap hari bersama dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan, dan juga pembacaan firman Tuhan. Iman kita akan dikuatkan senantiasa oleh Tuhan. Badai boleh datang, tapi kita akan berdiri tegak karena firman Tuhan, hadirat Tuhan itu menjadi fondasi kehidupan kita. Baik, pada pagi ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Kasih Karunia dan Kebenaran. Yohanes 1 ayat 17 dan 18 berkata demikian. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup di dalam kasih karunia dan dalam kebenaran yang Tuhan telah berikan kepada kita. Alkitab mencatat bahwa hukum Taurat diberikan Allah oleh atau melalui Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dari sini Rasul Yohanes penulis kitab ini ingin menunjukkan bahwa Yesus itu lebih besar dari Musa. Padahal bagi orang Yahudi, nabi yang terbesar adalah Musa dan bukan Isa. Tetapi dia mengkontraskan antara hukum Taurat dengan kasih karunia dan kebenaran. Karena kasih karunia dan kebenaran yang dibawa oleh Yesus itu mencakup pengampunan dosa, keselamatan. Karena orang yang berdosa kepada Yesus dibenarkan, mengalami justification. Artinya dianggap benar karena Yesus yang tidak berdosa telah mati di kayu salib. Dan ketika kita beriman kepada Dia, kita dipersatukan, dipersekutukan dengan kebenaran Kristus. Tahukah saudara bahwa hukum agama, Taurat, itu hanya membuat kita sadar bahwa kita orang berdosa. Kalau Alkitab berkata jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta. Lalu ketika kita melakukan salah satu di antaranya, kita sadar, aduh saya bersalah, saya berdosa. Tetapi tidak ada jalan keluar selain daripada kesadaran akan dosa yang kita kerjakan. Karenanya keselamatan kita harus terima bukan melalui Taurat, melalui kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Saya ambil contoh misalnya, Taurat itu ibarat cermin. Kalau saya mengamati wajah saya di cermin, lalu saya lihat, oh kok ada corengan hitam ya di sini. Maka kemudian saya sadar bahwa saya harus membersihkan. Tapi apakah saya bisa membersihkan corengan di wajah saya itu dengan cermin misalnya? Tentu saja tidak. Saya harus mengambil air dan menyekanya, membasuhnya sehingga wajah saya menjadi bersih. Atau kalau saya gunakan contoh yang lain, misalnya saudara rasa, aduh nafas kok tersengah-sengah ya, nggak enak ya. Lalu kita pergi ke dokter ronsen. Kita difoto ronsen, saudara.
Lalu dokter Ronsen membaca hasilnya. Dia bilang, ini ada flek-flek berwarna putih di paru-paru Anda. Kelihatannya Anda banyak ngerokok ya. Atau mungkin suka keluar malam dan seperti orang bilang masuk angin atau apa. Dan ini cukup lama sehingga ini bermasalah. Oh, kalau gitu gimana dokter? Dokter bisa mengobati saya? Dia bilang, saya kasih rujukan ya. Ini teman saya dokter paru-paru, kamu harus datang ke sana. Oh, nggak bisa dokter aja yang menyembuhkan saya. Oh enggak, lain. Saya tugasnya hanya memfoto ronsen Anda, memberitahu bahwa di paru-parumu ada masalah. Tetapi yang akan mengobati, yang akan menyembuhkan adalah dokter paru-paru. Begitu juga dengan hukum Taurat, memberitahu bahwa kita salah. Dan kemudian seharusnya itu menunjukkan hati kita kepada Kristus yang bisa membersihkan kita dari dosa yang telah diteropong oleh hukum Taurat. Berarti dalam Kristus Allah sang pemberi hukum telah menjadi Allah sang Bapa yang mau mengampuni segala dosa kita dan menjadikan kita manusia baru. Nah, karenanya kasih karunia dan kebenaran itu membuat kita akan mengalami kehidupan yang benar. Ada orang yang sangat menekankan masalah kasih karunia. Nggak apa-apa kok, Allah itu baik. Jadi walaupun Anda berdosa, Anda tetap selamat. Ajaran Hyper Grace misalnya mengajarkan bahwa karena kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik kita, maka kita tidak bisa dihukum karena perbuatan dosa kita. Artinya kalau kamu berbuat dosa, ya nggak apa-apa, tetap selamat karena Tuhan telah mati satu kali untuk menebus dosa kita selama-lamanya. Tapi ingat saudara, Yesus kepada wanita yang berbuat dosa, yang orang akan merajam dia. Dan Yesus kemudian berkata, siapa yang tidak pernah berdosa, rajam dia. Dan ternyata tidak ada orang yang merajam karena semua orang punya dosa. Tuhan berkata, aku pun tidak menghukum kamu, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Aku hari ini memberikan kasih karunia kepadamu. Aku mengampuni engkau, aku tidak menghukum kamu. Tetapi kamu jangan berbuat dosa lagi. Engkau harus hidup di dalam kebenaran. Saudara, karena itu mari kita berjalan dalam kasih karunia dan kebenaran oleh Yesus. Nah, ayat 18 tadi berkata, tidak ada seorang pun yang melihat Allah, tapi Yesus yang menyatakan Allah itu kepada manusia. Sebetulnya apa yang dikatakan ayat ini sangat jelas. Tidak ada orang yang pernah melihat Allah. Karena 1 Timotius 6 ayat 16 juga berkata, Allah itu bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Dalam Keluaran 33 ayat 20, Tuhan pernah berkata kepada Musa, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Lalu Musa memohon, Tuhan, tapi tunjukkan kemuliaanmu kepadaku. Tuhan bilang, oke, aku akan berjalan melewati gunung ini dan kamu hanya akan melihat belakangku, punggungku saja. Saudara, orang yang melihat Tuhan mati. Melihat belakangnya Tuhan, punggungnya Tuhan. Sampai Musa itu gemeter karena kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan luar biasanya Yesus mengatakan dialah yang kemudian datang ke dunia, menyelubungi keilahiannya dengan kemanusiaan yang terbatas, supaya manusia bisa mengenal siapa Bapa itu. Jadi kalau saudara percaya Yesus, sebetulnya engkau percaya kepada Allah. Pada waktu Yesus menyembuhkan orang sakit, engkau tahu Allah itu maha kuasa, bisa menyembuhkan. Pada waktu Yesus berkata, hai anakku, dosamu sudah kuampuni. Saudara kan tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang maha pengampun. Pada waktu Yesus meneduhkan gelora laut, berjalan atas air, kita tahu bahwa Allah itu maha kuasa. Dia bisa menguasai alam. Jadi setiap orang yang melihat Yesus, sebetulnya dia sudah bertemu dengan Allah. Walaupun Allah yang menyelubungi keilahiannya, menyelubungi kemuliaannya dengan kemanusiaan. Saya ambil contoh begini, saya pernah pergi ke Roma dan melihat gereja-gereja yang tua, gereja yang unik, gereja yang antik di sana. Dan kebanyakan gereja-gereja yang bagus itu indahnya terletak di atas ceilingnya, saudara sekalian. Dan
Kalau kita melihat ke daerah langit-langit itu, wah kita lihat lukisan yang bagus yang ditulis atau dilukis oleh pelukis-pelukis ternama pada zamannya. Tapi kalau kita lihat terus ke atas, kan pegel ini leher kita. Nah untunglah ada orang yang cerdas. Mereka menaruh kaca cermin, saudara, di gereja tersebut. Agak sedikit dimiringkan begitu sehingga kita bisa melihat kaca cermin itu. Dan apa yang kita lihat di kaca cermin itu persis sebetulnya dengan apa yang kita lihat di atas. Kaca cermin memang bukan langit-langit di atas. Tetapi apa yang ada di langit-langit di atas secara jelas diwujudkan atau ditunjukkan oleh kaca cermin itu. Karena itu mari kita percaya kepada Yesus. Sebab pada hakikatnya kita percaya Yesus, kita percaya kepada Allah. Jadi Yesus adalah anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kenapa dikatakan bahwa Yesus itu ada di pangkuan Bapa? Ini bicara tentang hubungan yang erat, hubungan yang intim. Lazarus juga pernah dikatakan duduk di pangkuan Abraham. Ini ada orang miskin ya saudara, seorang pengemis tapi beriman kepada Tuhan lalu mati. Lalu dia duduk di pangkuan Abraham. Seperti anak kecil yang ditimang-timang, digendong-gendong begitu. Tetapi sebetulnya kata pangkuan dalam bahasa Inggrisnya itu disebut sebagai bosom. Dan itu bicara soal dada. Jadi bisa juga Yesus itu adalah anak tunggal Bapa yang ada di pelukan Bapa. Artinya seperti seorang bapa memeluk anaknya, saling mengasihi. Berarti di luar Yesus kita tidak mungkin mengenal Allah sebagai Bapa. Kita mengenal Allah mungkin sebagai pribadi yang menakutkan, sebagai pribadi yang akan menghukum kita, sebagai polisi lalu lintas yang akan menilang kita, sebagai dewa yang akan memukuli kita dengan senjatanya. Tapi hanya di dalam Kristus yang ada di pelukan Bapa, yang ada di pangkuan Bapa, Dia yang menyatakan sebagai Allah yang penuh kasih. Itu sebabnya mari kita menjalin relasi yang akrab dengan Bapa Surgawi, intim dengan Dia. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus yang telah membawa kasih karunia dan kebenaran. Maka hidup kita sungguh akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan Allah yang penuh kasih itu. Karena keintiman akan mengubah hidup kita menjadi baru. Saudaraku, mari kita selalu hidup dalam kasih karunia dan kebenaran Kristus. Tuhan Yesus memberkati.